Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan program studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada dosen matematika bisnis saya karena telah memberi tugas besar yaitu presentasi lalu menguploadnya ke YouTube. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi tentang penerapan fungsi linear, analisis laba rugi, dan titik impas. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, di sini ada tujuan umum yaitu agar para mahasiswa dapat menjelaskan laba rugi dan titik impas dalam bentuk fungsi linear. Nah, yang pertama ada fungsi penerimaan ya, teman-teman. Apa sih fungsi penerimaan ini? Nah, di sini ada penjelasannya, teman-teman. Penerimaan total bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang dijual. Besarnya merupakan hasil perkalian antara barang yang dijual dengan harga barang per unit. Secara tematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman, yaitu TR sama dengan P kali Q. TR ini apa? TR ini total revenue atau total penerimaan. Sedangkan P ini yaitu price atau barang harga per unit. Sedangkan Q ini adalah quantity atau kuantitas barang. Nah, di sini kita ada contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya Pak Nawal menjual 25 bungkus rokok. Jika harga rokok Rp35.000 per bungkus, berapa uang yang didapatkan oleh Pak Nawal? Nah, kita cari dulu yang diketahuinya ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat P-nya, yaitu P atau price itu ada di Rp35.000 per bungkus. Sedangkan yang kedua kita dapat kuantitinya yaitu 25 bungkus. Nah, kita tinggal pakai rumus yang tadi, teman-teman, yaitu total revenue sama dengan P kali Q. Nah, di sini kita tinggal masukin angkanya, teman-teman. Yang pertama ada P. P itu kan sudah kita ketahui yaitu 35.000. Tinggal kita masukkan ya, teman-teman. Nih, 35.000 dikali Q. Nah, Q-nya kita udah dapat nih 25 bungkus. Nah, tinggal kita masukkan lagi. Nah, sekarang kita kalikan aja 35.000 kali 20 kali 25. Nah, kita dapat hasilnya 875.000. Nah, di sini penjelasannya. Jadi, uang yang didapat oleh Pak Nawaf yaitu sebesar 875. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, yang kedua ada fungsi biaya ya, teman-teman. Fungsi biaya itu dapat dibagi atas dua kelompok umum, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost ya, teman-teman. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa tetap besarannya dan tidak tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan ya, teman-teman. Seperti contohnya gaji karyawan, sewa gedung, bunga uang, dan penyusutan ya, teman-teman. Sementara biaya variabel berbeda dengan biaya tetap, yaitu biaya yang besarannya dapat berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan ya, teman-teman. Contohnya upah tenaga kerja, bahan baku, biaya advertensi. Di sini ada rumus ya, teman-teman, ada dua rumus. Rumus pertama TC sama dengan TFC tambah TVC.
TC itu adalah total cost atau biaya total, teman-teman. Sedangkan TFC adalah biaya tetap atau fixed cost. Sedangkan TVC adalah biaya variabel atau variable cost. Nah, satu lagi ada TVC sama dengan VC kali Q. Nah, TVC itu adalah total biaya variabel, VC itu biaya variabel per unit barang, teman-teman. Nah, Q ini yang sudah kita ketahui tadi adalah kuantitas atau quantity ya, teman-teman. Nah, di sini ada menghitung laba rugi ya, teman-teman. Kita dapat rumusnya yaitu laba rugi sama dengan TR kurang TC atau total revenue kurang total cost ya, teman-teman. Nah, di sini ada pengeluaran kemungkinan. Yang pertama ada jika total revenue lebih kurang dari total cost, di sini perusahaan akan mengalami rugi. Sedangkan yang kedua, jika total revenue lebih besar daripada total cost, maka perusahaan akan mengalami laba ya, teman-teman. Nah, sedangkan jika TR, total revenue, sama dengan TC atau total cost, maka perusahaan akan mengalami titik impas, teman-teman, atau break even point. Nah, di sini kita ada contoh soal tentang laba dan rugi, teman-teman. Saya bacakan dulu ya ininya soalnya. Suatu produk dihasilkan 500 unit dengan biaya tetap total sebesar Rp100.000 dan biaya variabel per unitnya itu Rp1.000, teman-teman. Jika di pasar harga per unit adalah Rp2.000, maka apa yang terjadi? Nah, kita cari diketahuinya dulu, teman-teman. Seperti biasa, kita sudah dapat P itu 200 2000 rupiah per unit ya, teman-teman. Sedangkan Q-nya itu 500 unit. Kita di sini juga udah dapat TFC-nya ya, teman-teman. TFC-nya itu Rp100.000. Nah, pertama-tama kita harus mencari total variable cost-nya dulu, teman-teman. Gimana cara nyarinya? Nah, di sini ada rumusnya ya, teman-teman. Variable cost kali Q atau quantity. Kita sudah dapat ya tadi itu di soalnya variable cost-nya itu Rp1.000, sedangkan quantity-nya itu 500, teman-teman. Kita kalikan saja. Nah, hasilnya 500.000, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari total cost ya, teman-teman. Total cost itu rumusnya TFC kali TVC atau total fixed cost tambah total variable cost ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah ketahui dari soal TFC-nya itu 100.000, sedangkan barusan kita sudah dapat total variable cost-nya itu yaitu 500.000 ya, teman-teman. Nah, kita tinggal tambahkan saja nih, teman-teman. Dan hasilnya ini 600.000. Nah, sebelumnya kan kita udah ketahui nih, teman-teman, rumus laba rugi, yaitu TR kurang TC. Sedangkan kita belum cari TR-nya nih. Nah, sebelumnya juga kita kan sudah bahas ya tadi, teman-teman, tentang cara cari total revenue di awal tadi, teman-teman. Nah, tinggal kita masukin aja ya, teman-teman, yaitu P kali Q atau price kali quantity. Nah, kita dapat hasilnya yaitu segini ya, teman-teman, 1 juta. Nah, sekarang kita tinggal mencari ini laba ruginya ya, teman-teman.
Nah, tinggal masukin tadi TC nih, TC dan TR-nya. Kita masukin TR tadi, total revenue tadi itu 1 juta ya teman-teman. Sedangkan total cost-nya itu 600.000 teman-teman. Tinggal kita kurangin saja dan hasilnya adalah 400.000 teman-teman. Jadi jawabannya ini adalah penjelasannya, produk mengalami keuntungan atau laba karena 400.000 ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ada break even point teman-teman. Break even point itu apa sih? Nah, suatu kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Nah, dalam bahasa matematisnya itu TR sama dengan TC teman-teman. TR tadi itu total revenue dan TC adalah total cost teman-teman. Di sini ada contoh soal tentang break even point ya teman-teman. Saya bacakan dulu soalnya. Seorang pemilik rumah makan Padang diketahui mengeluarkan komponen biaya variabel sebesar Rp20.000 per porsi dan biaya tetap Rp1.600.000 per bulan. Berapa nasi Padang yang harus terjual per bulan untuk mencapai BEP? Jika harga jual nasi goreng per porsinya itu 25.000. Nah, diketahuinya dulu ya teman-teman, seperti biasa. VC kita sudah ketahui variable cost-nya itu di 20.000 per porsi teman-teman. Sedangkan total fixed cost-nya itu di 1.600.000 per bulan teman-teman. Dan price-nya itu ada di 25.000 per porsi. Nah, sudah kita ketahui tadi ya teman-teman, rumus dari break even point atau titik impas itu adalah TR sama dengan TC teman-teman. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu PQ sama dengan TVC tambah TFC teman-teman. Nah, tinggal masukkan angkanya saja teman-teman. Seperti ini. P-nya kita dapat itu 25.000 teman-teman ya. Q-nya kita belum ketahui. Nah, di sini juga kita masukkan TVC ya teman-teman. Nah, variable cost-nya tadi itu 20.000 ya teman-teman. Q-nya belum kita ketahui. Dan total fixed cost-nya itu 1.600.000 ya teman-teman. Nah, di sini kita pindah ruaskan ya teman-teman. Setelah kita kalikan ini, kita pindah ruaskan teman-teman. Kita biar sejenis teman-teman. Yang ada variabelnya sama yang ada variabelnya ya teman-teman. Jadi 20.000 ini kita pindah ruaskan ke kiri, yang tadinya plus 20.000 ki jadi min 20.000 ki teman-teman. Nah, di sini kita tinggal kurangkan saja teman-teman, 25.000 ki kurang 20.000 ki teman-teman. Jadi 5.000 ki. Nah, di sini masih sama ya teman-teman, 1.600.000-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita pindah ruasan lagi, 500-nya ke kanan teman-teman. Jadi di sini 1.600.000 bagi 5.000 teman-teman. Dan hasilnya ada Q-nya adalah 320 ya teman-teman. Jadi ini jawabannya. Jadi untuk mencapai titik BEP, break even point atau titik impas, pemilik harus menjual nasi Padang sebanyak 320 porsi teman-teman per bulannya, biar untuk mencapai titik impasnya ya teman-teman. Ya, semoga ini teman-teman bisa ngerti ya teman-teman. Nah, mungkin
Demikian presentasi saya mengenai penerapan fungsi linier dalam analisis laba rugi dan titik impas ya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberi wawasan baru serta membantu saya dan teman-teman dalam mengaplikasikan konsep-konsep ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya teman-teman. Dan terima kasih atas waktu luangnya untuk menonton video saya ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.